Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dalam ibadah hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Pagi hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang boleh hamba sampaikan menjadi berkat yang menguatkan hidup kami. Beri hikmat kewahyuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap hati telinga diberkati dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwasanya hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka. Namun mari kita tetap senantiasa bersekutu di dalam Tuhan, karena Tuhan bukan hanya melihat hati dan visi kita ketika kita hadir dalam rumah ibadah. Tuhan lebih melihat sikap hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh ketika kita harus beribadah sendiri di rumah? Apakah kita juga taat melakukan jam ibadah ketika orang lain tidak melihat kita? Namun yakin dan percayalah, Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah menghadapi keadaan yang menakutkan, bagaimana menyikapinya. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai 18. Nanti silahkan Bapak Ibu Saudara membacanya. Saya akan membacakan dari ayat 1 sampai yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, silakan nanti Bapak Ibu Saudara baca dalam satu perikop Mazmur 40 ayat 1 sampai 18. Hari-hari ini kita dihadapkan kepada situasi dan keadaan yang dirasa cukup mencekam atau menakutkan, karena pada kenyataannya kita tidak bisa secara bebas melakukan aktivitas kita. Adakah di antara kita yang pernah menghadapi keadaan atau mempunyai pengalaman yang menakutkan dalam hidup ini? Mungkin kita sekalian punya pengalaman yang berbeda. Namun hari-hari ini kita punya pengalaman yang sama. Kita semua dihadapkan kepada satu keadaan yang mencekam, di mana saat ini pemerintah terus berjuang untuk memerangi virus corona yang merenggut banyak korban. Dalam situasi demikian, apa yang kita lakukan?
ketika kita menghadapi keadaan yang menakutkan, mencekam dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya yang paling banyak orang lakukan ketika menghadapi keadaan dan situasi yang menakutkan dalam hidupnya adalah tentunya berdoa. Dalam situasi yang mencekam dalam hidup, sebaik atau sejahat apapun orang akan menjadi sangat religius, sangat bertekun, ya, bertahan dalam kehidupannya, dan hari-hari yang sedang dihadapkan pada satu kenyataan ini membuat kita was-was, yaitu sekali lagi tentang wabah virus corona yang belum ditemukan obatnya. Seolah-olah semua sedang terputus oleh keadaan ini. Semua kegiatan hampir ditiadakan untuk antisipasi kondisi orang bekerja, ada yang diliburkan, berdagang, sekolah, seolah-olah semua menjadi lesu. Dalam situasi demikian, ketika kita melihat seseorang mengalami keadaan, kita tidak boleh langsung berkata bahwa kalau kita beriman pada Tuhan, pastilah kita selamat, terhindar dari bencana yang sedang menimpa dunia ini. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh membanggakan diri kita, mentang-mentang kita punya iman dan percaya. Karena kenyataannya banyak orang yang sungguh-sungguh beriman tetapi tetap mengalami hal yang buruk, menghadapi musibah juga menimpa mereka. Ada hamba Tuhan, dokter, dosen, para medis, mereka orang-orang yang baik dan berjuang demi kebaikan. Kenyataannya mereka pun mengalami hal yang buruk, yang tentunya sesuai dengan iman percaya kita bahwa hidup dan mati kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Ya, kita tahu semuanya itu. Lalu sikap apa yang harus kita ambil? Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh menghakimi bahwa mereka yang sedang menghadapi musibah, kita berkata mereka kurang beriman. Tentu kita tidak boleh menghakimi demikian. Yang boleh dan harus kita kerjakan dan perlu kita lakukan adalah mari kita bersama-sama berseru, berdoa, memohon kepada pertolongan Tuhan, dan bersyukur kalau pertolongan Tuhan itu segera tiba menghampiri kita, menyelamatkan kita, menyelamatkan kota kita, menyelamatkan bangsa kita, bahkan menyelamatkan seluruh rakyat di negeri ini dari wabah corona. Seandainya pertolongan belum datang atau tidak segera tiba dalam hidup kita, mari kita tetap terus untuk memohon, juga bersyukur akan perlindungan Tuhan. Itulah yang dilakukan pemazmur. Pemazmur pada suatu ketika menghadapi keadaan gawat, ibarat ia berada dalam lubang kebinasaan. Ya, dalam Mazmur 2 ayat 3 dikatakan, Mazmur 40 ayat 2 dan 3, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Pemasmur sekali lagi suatu ketika menghadapi keadaan gawat, seolah hidupnya seperti dalam lubang kebinasaan. Namun apa yang dilakukan? Pemasmur berteriak minta tolong. Namun pertolongan Tuhan juga tidak segera datang, sehingga ia harus menanti-nantikan Tuhan. Sama ketika kita menghadapi keadaan situasi yang menakutkan, kita berdoa, kita berharap Tuhan segera secepat mungkin menolong kita. Maunya setiap kita butuh pertolongan Tuhan, kita berteriak secara instan, kita menerima pertolongan Tuhan. Namun pada kenyataannya hal itu juga dirasakan oleh pemasmur, bahwa ketika dia minta tolong, berteriak minta tolong, pertolongan Tuhan pun tidak segera datang. Ia harus menanti-nantikan Tuhan. Dalam situasi buruk, kita mohon supaya Tuhan segera menolong kita dan membebaskan kita. Tetapi tak jarang Tuhan menguji daya tahan iman kita dan ketabahan kita. Sampai di mana kita mau tetap bertahan dan berseru, atau justru kita menjadi lengah karena seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan tidak memperhatikan kita. Bukan seperti itu. Sekali lagi, kalau pertolongan Tuhan belum datang, seperti pemasmur katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini berarti Tuhan ingin menguji daya tahan dan ketabahan kita sampai di mana kita menurut kehendak Tuhan dan tetap bertahan sekalipun kita harus melewati penderitaan. Berdasarkan pengalaman pemasmur, akhirnya pertolongan Tuhan datang. Ia menjenguk dan mendengar teriakku, kata firman Tuhan. Hal itu pun akan terjadi dalam hidup kita, bahwa pertolongan Tuhan tetap ada. Pertolongan Tuhan tetap disediakan bagi kita umatnya yang senantiasa berseru dan percaya kepada Tuhan. Pemasmur memiliki pengalaman yang luar biasa. Ketika ia menanti-nantikan Tuhan, dikatakan Allah menjenguk, ya artinya Allah itu hadir, datang, menjenguk itu datang. Allah juga datang dalam hidup kita. Allah mendengar setiap seru doa kita, sehingga Tuhan akan memberi jawaban. Tuhan hanya ingin menguji di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, akankah kita tetap setia dan bertahan dalam iman. Tuhan berkenan menolong, Tuhan berkenan mengangkat dan meluputkan kita dari keadaan yang menakutkan seperti ini. Seperti dia rela mati demi membebaskan kita dari cengkraman dosa. Yesus saja rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tidakkah Yesus sanggup memberi pertolongan kita untuk melepaskan dari cengkraman perasaan hidup yang menakutkan di negeri ini? Saya yakin dan percaya Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti akan menolong. Hanya saja mari kita senantiasa tetap bertahan, berseru, berdoa, dan selalu mengucap syukur. Karena ketika Tuhan datang ke dalam dunia, dia rela mati di atas kayu salib, Tuhan punya tujuan. Dalam hidup kita hari-hari ini Tuhan juga punya tujuan. Ketika Tuhan datang menolong hidup kita, tujuannya adalah agar kita menikmati keselamatan dan pembebasan itu, agar kita boleh kembali menjalani hidup secara normal, menikmati kesejahteraan dan berbagai berkat Tuhan. Tuhan akan melewatkan keadaan ini sehingga kita akan segera kembali pulih. Bagi yang bekerja juga akan kembali dalam bekerja dengan baik, dengan tenang. Anak-anak yang sekolah juga akan kembali belajar di bangku sekolah seperti sedia kala, menjalankan tugas belajar dengan baik. Suasana ekonomi, perdagangan, semua akan dipulihkan, semua akan kembali seperti biasanya. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, sehingga kita benar-benar menikmati kesejahteraan dan berbagai berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita.
Bukan itu saja, melainkan agar orang-orang yang melihat apa yang Tuhan perbuat bagi kita menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin membuat sebuah kesaksian dalam hidup kita, supaya setiap orang yang melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, itu mereka menjadi percaya. Seperti dikatakan Mazmur 40 ayat 5, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang pada kebohongan. Jadi yakin dan percayalah, Tuhan berkarya nyata dalam hidup kita, supaya setiap orang melihat hidup kita diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dan akhirnya menjadi kesaksian. Setiap orang yang boleh melihat keadaan kita, mereka boleh takut dan kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Melihat apa yang sedang terjadi di negeri ini, kita sekalian diajak untuk terus-menerus berdoa dan memohon kepada Tuhan, sambil kita bersyukur dan memuji Dia, bahwa di tengah-tengah situasi sulit dan gawat ini, Tuhan masih melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan masih banyak melakukan karya-karya yang luar biasa. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 40 ayat 6 dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi di tengah-tengah situasi yang menakutkan, sulit dan gawat ini, Tuhan ternyata melakukan banyak perbuatan yang besar. Dengan keadaan yang seperti ini, kita semakin dipersatukan dalam keluarga. Dulu keluarga yang tidak pernah berdoa bersama-sama, sekarang berdoa bersama-sama. Dan tentunya ini harus kita lakukan seterusnya dalam hidup kita. Bukan ketika kita dihadapkan dengan corona, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang menakutkan, baru kita melakukan doa bersama-sama. Tentu tidak. Tuhan melakukan karya yang besar, Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Untuk itu, marilah kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Dengan setiap kejadian dan keadaan yang sedang terjadi ini, kita didorong untuk meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan keluarga, melalui doa dan persekutuan. Kita sekarang dituntut, tentu kita semua rindu kita dilepaskan dari rasa yang mencekam. Kita rindu berkumpul, kita semuanya ingin dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati. Namun kita jarang berdoa bersama-sama. Saat inilah waktunya Tuhan ingin menuntut kita. Maukah kita sungguh-sungguh bertahan dengan iman kita? Maukah kita sungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab kita? Berdoa dalam setiap waktu dan kesempatan bersama-sama dengan keluarga kita. Menghadapi keadaan yang menakutkan ini, 3 hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, nantikan pertolongan Tuhan, karena Tuhan mendengar doa kita. Nantikan pertolongan Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Bersekutu semakin intim, semakin erat di tengah-tengah keluarga. Sekalipun kita belum dipersatukan dalam peribadatan bersama-sama di gereja ini sampai waktu kapan yang mungkin kita belum tahu. Namun kita terus berdoa untuk pemulihan keadaan bangsa dan negeri ini, dan untuk keselamatan setiap jiwa-jiwa, terutama mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan, taruhlah kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Mari kita hanya menyandarkan hidup kita kepada Yesus.
Jangan berupaya mencari-cari pertolongan dari yang lain. Orang berupaya, orang berkata untuk mencegah wabah ini kita bisa melakukan sesuatu, membuat makanan sesuatu yang orang Jawa katakan bisa menolak bala. Namun kita cukup percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memproteksi dan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita. Tidak perlu yang lain, cukup percaya kepada Yesus. Yakin dan percaya Tuhan menjagai, Tuhan melindungi kita beserta keluarga, bahkan seluruh jemaat, bahkan seluruh orang yang percaya, bahkan sampai ke pelosok negeri ini. Ya, mari kita percaya hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain. Berharaplah dan percaya kepada Yesus. Yang ketiga, menghadapi keadaan yang menakutkan ini, yang ketiga adalah yakin dan percayalah bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan menolong, dan Tuhan meluputkan diri dari segala bahaya. Dikatakan banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Allah banyak melakukan perkara-perkara yang besar supaya setiap orang melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin sangat mencekam dan menakutkan, kita tidak boleh lengah. Mari kita tetap berseru, berdoa kepada Tuhan, dan selalu bersyukur. Nantikan pertolongan Tuhan, taruh kepercayaan hanya kepada Yesus. Ingat, Tuhan memperhatikan, menolong, dan meluputkan kita dari segala bahaya apapun. Kalau Tuhan sanggup menolong pemasmur, Tuhan pun sanggup menolong kita, keluarga kita, pemerintahan yang ada. Semuanya akan kembali keadaannya seperti semula dan lebih baik lagi, karena semua orang semakin mengandalkan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan iman kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan teruslah berdoa supaya Roh Kudus memeteraikan siap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Sekalipun kami tidak beribadah secara bersama-sama, namun kami yakin dan percaya Engkau tetap memperhatikan hidup kami, dan Engkau tetap mendengarkan setiap seru doa kami, dan Engkau memberi jawaban atas setiap doa kami, dan Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga sidang jemaat yang mereka sedang mengadakan doa dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan mereka dan melihat apa yang menjadi kerinduan mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkatilah hidup seluruh sidang jemaat. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan, kesehatan, anak-anak yang tugas belajar, Tuhan memberkatinya. Berikan rasa aman kepada kami semuanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap percaya, dan ajari kami untuk meyakini bahwa Tuhan menolong dan menjaga hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan hanya kepada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.